Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Institut Agama Islam Jamiatul Khair, Ustadzuna Haryadi MPD, yang kami banggakan, yang kami cintai, sahabat-sahabat semester 3. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang hakikat penciptaan manusia dan alam semesta menurut Al-Qur'an dan hadis sebagai tugas daripada dosen pengampu filsafat pendidikan. Yang pertama, hakikat penciptaan manusia. Dalam Al-Quran dan hadis, tujuan penciptaan manusia pun bukan tanpa alasan dan sia-sia. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik, manusia memiliki tujuan mulia untuk hidup di muka bumi. Dengan memahami tujuan penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka secara tidak langsung dapat membuat kita lebih bersyukur atas kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita pun juga senantiasa dapat menghargai sesama manusia atau makhluk lainnya. Maka dari itu, tujuan penciptaan manusia tersebut hendaknya dapat dipahami dengan baik. Hal ini dapat secara langsung dilihat melalui sejumlah firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun perkataan Rasulullah yang terdapat dalam Al-Hadis. Poin yang pertama adalah keistimewaan tujuan penciptaan manusia. Seperti yang tertuang di dalam surah At-Tin, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Dengan bentuk sempurna dan sebaik-baiknya wujud, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas serta tujuan penciptaan manusia yang harus dipahami. Untuk itu, hendaknya manusia selalu taat dengan perintah Allah dan serta menjauhi larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Sebab manusia bisa saja kehilangan kesempurnaannya di mata Allah Subhanahu wa taala karena beberapa hal. Yang pertama, amarah. Yang kedua, hasud. Yang ketiga, tamak. Yang keempat, yaitu menggunjing. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya ada 4 perkara sebagai mutiara manusia yang dapat hilang dengan 4 perkara lainnya, yaitu akal dihilangkan oleh amarah, agama dihilangkan oleh hasud, malu dihilangkan oleh tamak, dan amal saleh dihilangkan oleh menggunjing. Lalu tujuan penciptaan manusia itu apa? Yang pertama, Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Al-ayat. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sehingga jelas sekali tujuan penciptaan manusia di bumi bukan semata-mata untuk saling berselisih, berlomba-lomba mencari harta dan sebagainya. Sebaliknya, hanya satu tujuan utama diciptakannya manusia, untuk bertebaran di muka bumi. Hal ini pun sebagaimana dijelaskan kembali oleh tafsir Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berbunyi bahwa tujuan Allah menciptakan kita, manusia serta jin dan makhluk lainnya di bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa pelarangan atau perintah. Lalu tujuan yang kedua adalah menjadikannya khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Itu penjelasan tentang hakikat manusia. Kita beralih ke hakikat penciptaan alam semesta. Yang selanjutnya, hakikat penciptaan alam semesta. Pada hakikatnya, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana yang tertera dalam surah Ibrahim. Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta serta pemelihara yang Maha Pengasih, sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 3. Lalu sebagai ciptaannya, alam semesta ini menyerah kepada kehendak Allah, sebagaimana tertera firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 83, dan memuji Allah tertera dalam surah Al-Hadid ayat 1, Al-Hasr ayat 1, As-Saff ayat 1, dan Al-Isra ayat 44. Antara alam semesta, makhluk, dan Allah mempunyai keterkaitan erat, dan bahkan meskipun mempunyai hukumnya sendiri, ciptaan amat sangat tergantung pada pencipta yang tak terhingga dan mutlak. Proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan proses seperti di surah As-Sajdah ayat 4, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari salah satu ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, sittati ayyam. Selanjutnya,
Para mufassir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang disebut dengan sittati ayyam adalah 6 tahapan atau 6 proses, bukan 6 hari sebagaimana mengartikan kata ayyam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ulasan tentang hakikat manusia dan hakikat penciptaan alam semesta dalam Al-Quran dan hadis secara singkat. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk saya pribadi yang menyampaikan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yastirun, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.